Nah, untuk yang tanda seru ini yang paling kiri ya rekan-rekan, itu untuk minyak rem. Jika minyak remnya habis ya atau kurang dari minimalnya, nanti saat kita starter dia akan nyala terus rekan-rekan. Nah, untuk yang berikutnya yang warna kuning ini dia ada ABS ya. Nah, ABS sendiri dia berhubungannya dengan sistem rem. Misalkan ada keluhan atau masalah di sistem remnya seperti kabel untuk sensor ABS-nya dia putus ya, biasanya digigit tikus. Nah, dia akan nyala pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Zona Tutor Otomotif. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami. Kami doakan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah rekan-rekan, untuk video kali ini kita ada di mobil Sigra. Untuk transmisinya yaitu Matic ya. Kami akan memberikan informasi tentang fungsi dari lampu indikator yang ada di speedometer ya rekan-rekan. Baiklah, sebelum kami melanjutkan video ini, jangan lupa rekan-rekan untuk like, comment, dan subscribe agar rekan-rekan tidak ketinggalan saat kami membuat video yang terbaru. Baiklah rekan-rekan, untuk lampu indikator yang pertama yang ada di kendaraan Sigra, kita lihat ini ada yang bulat ya, lalu dia berkedip-kedip. Nah, ini adalah untuk indikator immobilizer ya rekan-rekan. Nah, pada saat nanti kalau misalkan kuncinya dilepas, dia akan tetap berkedip seperti ini ya rekan-rekan, menandakan immobilizernya aktif. Atau misalkan nanti rekan-rekan menambah kunci ya dari bukan standarnya. Nah, nanti pada saat kunci kontaknya on, kalau ini karena kuncinya yang standarnya ya, atau frekuensi untuk chipnya udah sama dengan ECU immobilizernya, pada saat kita akan kunci kontak on, kita on, maka dia akan padam ya. Nah, ini sudah di ACC, dia padam rekan-rekan. Kalau kita cabut, ya, dia akan berkedip rekan-rekan. Nah, pada saat kita kunci kontaknya masukkan, karena dia sudah terbaca untuk immobilizernya atau kuncinya terregistrasi di immobilizer, maka lampu indikator tersebut akan mati ya rekan-rekan. Itu yang lampu indikator yang pertama rekan-rekan. Yang keduanya indikator lampu AT ya rekan-rekan. Nah, dia akan nyala dulu berapa detik, setelah itu dia mati ya untuk lampu indikator Matic-nya rekan-rekan. Ini belum di starter tapi dia sudah mati hanya dalam waktu kurang lebih 2 detik ya. Nah, ini nanti pada saat kita starter rekan-rekan, lalu lampu AT yang tadi misalkan menyala, ini mesin sudah hidup ya. Nah, lampu AT tadi menyala berarti menandakan ada masalah di sistem transmisinya ya rekan-rekan. Tapi kalau seperti ini setelah di on lalu di starter dan untuk lampu AT-nya dia mati atau padam ya. Nah, ini berarti untuk transmisinya dia normal rekan-rekan.
Dan di speedometer juga ini ada huruf P ya rekan-rekan. Kita lihat jika kita pindahkan tuas transmisinya, dia akan berpindah juga ya, seperti ini. Nah, ini menandakan dia penunjukan posisi dari stick transmisinya di sebelah mana ya. Kita pindah ke R, ke N, ke D, ke 3, lalu ke 2. Nah, dia akan berpindah ya rekan-rekan. Oke, itu yang berikutnya rekan-rekan, kita matikan dulu, kita on. Nah, untuk lampu indikator ini ada yang pada saat di on dia hidup dulu berapa detik lalu mati. Ada juga yang di on dia hidup terus, dia akan padam atau mati setelah kita starter ya rekan-rekan. Nah, seperti yang ini, yang dua ini rekan-rekan. Nah, untuk tanda seru dan juga untuk sistem ABS nya, dia akan mati dalam beberapa detik. Nah, untuk yang tanda seru ini yang paling kiri ya rekan-rekan, itu untuk minyak rem. Jika minyak remnya habis ya, atau kurang dari minimalnya, nanti saat kita starter dia akan nyala terus rekan-rekan. Nah, untuk yang berikutnya yang warna kuning ini dia ada ABS ya. Nah, ABS sendiri dia berhubungannya dengan sistem rem. Misalkan ada keluhan atau masalah di sistem remnya, seperti kabel untuk sensor ABS-nya dia putus ya, biasanya digigit tikus. Nah, dia akan nyala pada saat setelah kita starter, dia akan nyala ya. Atau ada kerusakan di sensornya ataupun di bearingnya rekan-rekannya. Yang berikutnya untuk yang warna kuning rekan-rekan. Untuk yang warna kuning ini adalah untuk cek engine ya. Jadi dia untuk indikator sistem EPI. Pada saat nanti rekan-rekan terjadi masalah di kendaraannya, terutama di sistem EV-nya, maka setelah kita starter, kalau ini normalnya, setelah kita starter dia akan mati ya. Tapi kalau setelah starter dia hidup terus, nah berarti di sistem EPI-nya ada masalah rekan-rekan. Misalkan rekan-rekan mengalami engine nyendat ya, ataupun ada kerusakan di sensor atau kabelnya digigit tikus, nah itu akan nyala rekan-rekan. Setelah di starter dia akan nyala terus. Sebelum diperbaiki atau di reset ulang, untuk lampu cek engine-nya dia tidak akan padam seperti normalnya ya. Yang berikutnya rekan-rekan yang paling ujung, ini adalah untuk sistem EPS ya rekan-rekannya. Bila mana ada kendala di setirnya berat, terus terjadi masalah di ECU EPS atau sistem EPS-nya, dia akan nyala terus ya rekan-rekan. Normalnya pada saat setelah kita starter dia akan padam. Oke, nah kalau ini kondisinya normal ya untuk sistem EPS-nya. Nah, yang berikutnya untuk yang ini rekan-rekan, yang paling ujung, kita on, lalu dia mati. Nah, yang paling ujung sini ya. Nah, ini untuk indikator temperatur air pendingin di mesin rekan-rekan. Normalnya tadi dia mati ya, atau pada saat hidup dia mati juga. Nah, kalau misalkan nanti indikator itunya dia menyala, rekan-rekan harus segera ke pinggir, diamkan dulu mobilnya dan mesinnya, dimatikan, nanti dicek apakah ada kebocoran di sistem radiatornya atau air radiatornya malah habis. Nah, jangan sampai dipaksa jalan terus ya, kalau nanti dia sudah berkedip atau menyala saat kendaraannya berjalan. Karena kalau misalkan kita dipaksa untuk berjalan terus, otomatis temperaturnya lebih dari 98 derajat sampai 100 derajat lebih. Nah, bisa mengakibatkan nanti engine-nya mogok, rekan-rekan harus ganti cylinder head, seperti itu. Yang berikutnya ini untuk indikator oli ya rekan-rekan. Jika olinya tekanannya kurang atau olinya habis, nah itu akan nyala juga. Ataupun misalkan mampet ya, di saluran olinya mampet karena misalkan kita telat ganti oli sehingga ngejel, nah kadang-kadang ini juga nanti akan menyala. Yang berikutnya ini untuk
baterai ya, atau pengisian. Jika nanti pengisiannya rekan-rekan bermasalah dari alternatornya, bisa dari alternatornya, dari brusnya, atau dari soketnya lepas, atau kabelnya yang putus. Pada saat kita starter seperti ini, nah normalnya dia akan padam. Tapi kalau misalkan dia menyala terus, rekan-rekan langsung ke pinggir dan lakukanlah pengecekan untuk dinamo jalannya ya, seperti itu. Nah ini yang terakhir, dia yang nyala rekan-rekan. Ini adalah untuk indikator rem tangan ya. Nah lambangnya huruf V ya. Kita tarik rem tangannya, dia akan nyala rekan-rekan. Nah itu rekan-rekan. Itulah mungkin beberapa indikator ya yang ada di mobil Sigra Matic. Pun yang ujung yang sebelah sini rekan-rekan, kita coba akan buka pintu. Nah dia akan menyala rekan-rekan. Kalau kurang rapat atau pintunya ada yang terbuka, indikator untuk yang ini dia akan menyala ya rekan-rekan. Kita akan coba buka pintu. Nah mungkin itu saja rekan-rekan informasi dari kami tentang fungsi dari lampu yang ada di speedometer ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat rekan-rekan. Jangan lupa dibagikan, di like juga, serta di komen jika rekan-rekan mau menambahkan dari penjelasan yang sudah kami jelaskan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.